Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang doktrin Tritunggal. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas konsep dasar dari doktrin Tritunggal, nah sekarang kita akan membahas landasan Alkitab yang mendasari konsep Tritunggal ini. Landasan Alkitab tentang konsep Tritunggal. Segala doktrin yang ada sebenarnya itu bersumber dari Alkitab. Jadi doktrin itu harus berdasarkan Alkitab. Nah, hari ini kita akan melihat firman Tuhan bagian dari Alkitab yang menjelaskan, walaupun tidak secara eksplisit, itu nyata jelas kalau doktrin Tritunggal itu ada di sepanjang Alkitab kita. Nah, konsep Tritunggal atau Trinitas memang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Alkitab, tetapi banyak orang Kristen menganggapnya sebagai ajaran yang didasarkan pada sejumlah ayat dan prinsip Alkitab. Berikut ini adalah beberapa landasan Alkitab yang digunakan untuk mendukung konsep Tritunggal. Yang pertama, itu tentang penciptaan alam semesta. Nah, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, kita bisa melihat firman Tuhan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Jadi dari sini kita bisa melihat mengapa Allah berfirman, baiklah kita. Kita ini siapa? Maka berdasarkan penafsiran dari para ahli teologi, kita ini merujuk kepada Allah Tritunggal karena bentuknya jamak. Tetapi ada beberapa penafsiran juga yang mengatakan sebenarnya Kejadian 1 ayat 26 ini tidak merujuk kepada Allah Tritunggal. Sebab baiklah kita dalam bahasa aslinya itu adalah Elohim, di mana kata Elohim ini memang digunakan dalam bentuk jamak untuk Allah, bukan menggambarkan tentang kebesaran, bukan menggambarkan tentang Allah yang mempunyai 3 pribadi, tetapi bentuk jamak Allah ini digunakan untuk menggambarkan tentang kebesaran Allah. Lalu bagian 2 kita bisa melihat, yaitu dari misi amalan agung Tuhan Yesus. Di dalam misi amalan agung Tuhan Yesus, kita bisa melihat dengan jelas konsep dari Tritunggal ini. Matius pasal 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini merupakan perkataan Tuhan Yesus langsung kepada para pendengarnya pada waktu itu sebelum Yesus terangkat naik ke surga. Di situ Yesus memerintahkan supaya murid-murid Tuhan Yesus itu pergi menjadikan semua bangsa muridnya dan baptis mereka dalam nama 3 pribadi Allah ini, yaitu Bapa, Anak, Anak ini adalah Tuhan Yesus sendiri, dan Roh Kudus. Jadi bukan hanya dalam nama Bapa, bukan hanya dalam nama Yesus, bukan hanya dalam nama Roh Kudus, tetapi lengkap dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi jelas sekali ini benar-benar merujuk kepada konsep Tritunggal, bahwasanya Allah adalah satu, tetapi dia mempunyai 3 pribadi. Yang ketiga, percakapan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Ada bagian-bagian dalam Alkitab di mana ketika Tuhan Yesus berbicara dengan muridnya, di situ jelas ada konsep tentang Trinitas atau Tritunggal di situ. Kita akan melihat di Yohanes pasal 14 ayat 16-17 sebagai contohnya. Yohanes 14 ayat 16-17, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia ini adalah penolong atau Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan diberikan kepada setiap orang percaya. Nah, dari sini kita bisa melihat dengan jelas konsep dan relasi dari Allah Tritunggal ini. Aku, yaitu Yesus, akan minta kepada Allah Bapa. Nah, supaya apa? Supaya Bapa itu memberikan kepada kita, orang yang percaya kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus, yaitu suatu penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi jelas sekali ketiga oknum Allah Tritunggal ada di bagian firman Tuhan ini. Walaupun istilah Tritunggal atau kata Trinitas tidak tercatat secara eksplisit di dalam Alkitab,
tetapi konsepnya itu jelas dan nyata, tercatat di dalam Alkitab. Lalu yang keempat, doa Tuhan Yesus untuk para muridnya. Kita sama-sama lihat Yohanes pasal 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, di sini juga kita bisa melihat relasi Allah Bapa itu mengutus Allah Yesus Kristus, dan kita bisa melihat ada pribadi Allah di sini, ada Bapa dan Tuhan Yesus. Jadi jelas menggambarkan doktrin Tritunggal dan beserta relasi di antara pribadi Allah ini. Lalu yang kelima, persekutuan kasih dalam Trinitas. Jika di video sebelumnya kita sudah membahas Allah yang benar itu adalah Allah yang harus memiliki lebih dari satu pribadi. Dan Alkitab itu bilang Allah memiliki 3 pribadi. Dan di dalam ketiga pribadi Allah ini ada relasi kasih yang luar biasa. Nah, relasi kasih atau persekutuan kasih dalam Trinitas itu kita bisa lihat juga di Yohanes pasal 3 ayat 35 dan Yohanes 5 ayat 20 sebagai contohnya. Yohanes 3 ayat 35, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Jelas di sini ada relasi kasih antara Allah Bapa dan Allah Anak atau Allah Putra atau Tuhan Yesus. Yohanes 5 ayat 20, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya, yaitu Bapa menunjukkan kepada Yesus segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Jadi jelas kedua ayat ini bicara tentang persekutuan kasih dalam Trinitas. 3 pribadi yang berbeda ini mempunyai persekutuan kasih, ikatan kasih yang kekal dari pribadi Allah. Yang keenam, konsep Tritunggal dalam Injil Yohanes. Nah, Injil Yohanes banyak sekali mengandung konsep tentang Tritunggal atau Trinitas ini. Sebenarnya di bagian-bagian sebelumnya yang sudah saya berikan ayat Alkitabnya untuk kita baca semua, itu juga kebanyakan dari Injil Yohanes, ya kan? Dari percakapan Yesus dengan para muridnya ada di Yohanes. Doa Yesus untuk para muridnya ada di Yohanes. Persekutuan kasih dalam Trinitas ada di Injil Yohanes. Jadi Injil Yohanes itu kaya sekali tentang konsep doktrin Tritunggal ini. Nah, kita akan lanjutkan yang Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman ini mengacu kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan Yesus itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan firman itu sendiri adalah Allah. Kemudian Yohanes 1 ayat 14 kita bisa melihat firman itu telah menjadi manusia. Ini mengacu kepada Tuhan Yesus yang sudah berinkarnasi menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lalu kita juga bisa melihat Injil Yohanes pasal 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Lalu Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi jelas sekali, ketiga oknum atau ketiga pribadi dari Allah itu muncul juga di sepanjang Injil Yohanes. Di Yohanes 15 ayat 26 ini kita bisa melihat penghibur, roh kebenaran itu adalah pribadi ketiga Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Bapa yaitu pribadi pertama dari Allah Tritunggal, dan Roh Kudus ini, roh kebenaran yang keluar dari Bapa akan bersaksi tentang aku. Tentang siapa? Bersaksi tentang Yesus, Allah pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal. Bersaksi tentang Yesus, bahwasanya Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat, sehingga banyak orang bisa percaya, bertobat, dan menerima Tuhan Yesus. Jadi jelas sekali, konsep Tritunggal itu kaya sekali di dalam Alkitab, dan terutama di Injil Yohanes. Makanya mungkin ini juga alasan mengapa beberapa rohaniawan itu merekomendasikan untuk orang yang baru mengenal Tuhan Yesus itu baca dulu Injil Yohanes. Karena memang Injil Yohanes kaya sekali akan doktrin Tritunggal, dan sebagaimana kita ketahui doktrin Tritunggal adalah landasan utama, jantungnya
dari seluruh ajaran kekristenan. Maka Injil Yohanes ini sangat bagus sekali untuk menumbuhkan iman kita ketika kita mendengar dan membaca firman Tuhan. Oke, bagaimana? Sudah mengerti tentang landasan Alkitab tentang doktrin Tritunggal. Jadi doktrin Tritunggal dengan segala konsep-konsepnya, Allah yang adalah satu esensi, mempunyai 3 pribadi, itu bukanlah tidak berdasar. Itu sangat jelas sekali. Dasarnya adalah Alkitab. Dan tadi kita sudah bahas banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang jelas menyatakan kalau Allah itu satu esensi dan 3 pribadi. Apakah saudara-saudara sudah memahaminya? Jika belum memahaminya, boleh diulang video ini lagi. Jika sudah memahaminya, saya akan memberikan kepada saudara semua pertanyaan tantangan. Oke, pertanyaan tantangannya adalah seperti ini. Saudara baca Injil Yohanes pasal 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Perhatikan yang bagian terakhir dari ayat ini. Sebab Bapa lebih besar daripadaku. Di video sebelumnya, kita sudah membahas Allah itu satu esensi dan 3 pribadi. Di mana ketiga pribadi Allah ini tidak sama dan mempunyai eksistensinya sendiri. Dan ketiga pribadi ini sama-sama Allah dan setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, lalu kita sampai kepada ayat ini. Di sini dikatakan Yesus itu mau pergi kepada Bapa. Dan juga Yesus bilang, jikalau sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, pertanyaan tantangannya, jadi, apakah Bapa lebih tinggi dan lebih hebat dari Tuhan Yesus? Bagaimana menjelaskan ayat ini? Padahal dalam doktrin Tritunggal, kita diajarkan bahwa ketiga pribadi Allah, yaitu Bapa, Yesus, dan Roh Kudus adalah setara. Tetapi mengapa dalam ayat ini, yaitu Yohanes 14 ayat 28, dikatakan bahwa Bapa lebih besar daripada Tuhan Yesus? Silakan saudara menggumpulinya dan menjawab dulu, mencari sumber tentang tantangan ini, berpikir kritis. Di video berikutnya nanti saya akan bahas juga tentang jawabannya.